Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musliha Irba Zakia, NIM 31421087. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Riza Ahmadi Thohir SEMM. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum perdata atau hukum privat. Pengertian: hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa, atau kepentingan individu, atau kepentingan perseorangan, atau hukum perdata dan hukum dagang. Menurut Profesor Subekti SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Berdasarkan definisi tersebut, ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka kepentingannya diatur oleh hukum, agar kepentingannya tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain. Contoh, begitu juga dengan kepentingannya dalam dunia bisnis. Misalnya, seseorang ingin memiliki sesuatu mobil atau sebuah mobil. Bagaimana agar seseorang bisa mendapatkan mobil tersebut? Dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah transaksi bisnis, atau dalam hukum dikenal dengan kontrak bisnis. Seseorang yang ingin memiliki mobil tersebut tidak serta-merta ia bisa langsung memiliki mobil tersebut. Perlu prosedur hukum dan bisnis yang harus ia lakukan dahulu. Misalnya, bisa melalui hibah atau hadiah, warisan, dan jual beli. Dalam bisnis, tentu prosedur jual beli yang harus dilakukan dahulu, sehingga dengan jual beli bisa memiliki mobil tersebut. Di sini ada transaksi bisnis dan prosedur hukum yang harus dilakukan. Jual belinya adalah transaksi bisnis, sedangkan syarat-syarat atau prosedur sebelum terjadi jual beli merupakan hukumnya, yaitu hukum jual beli atau hukum bisnis. Oke, hukum perdata materi kandungan ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata per BW. Secara sistematik, KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1, Perihal Orang atau van personen, berisi tentang diri seseorang atau manusia dan hukum kekeluargaan. Di sini berbicara tentang sejak kapan manusia mempunyai hak dan kewajiban, dan manusia berakhir dengan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, ketika manusia tersebut ingin menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya, semua itu diatur oleh hukum. Buku 2, Perihal Benda atau Van Zaken, berisi tentang hak-hak kebendaan dan hukum warisan. Benda adalah objek hukum, benda juga sebagai objek terjadinya bisnis. Benda adalah alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, benda adalah tanah yang dikenal dengan istilah benda tidak bergerak. Untuk mendapatkan tanah, maka manusia harus membeli. Berarti perbuatan membeli adalah kegiatan di bidang ekonomi. Untuk melaksanakan perbuatan membeli tersebut, maka manusia harus memenuhi syarat jual belinya. Jika tidak terpenuhi syarat jual belinya, maka jual beli tersebut tidak sah. Pemenuhan syarat tersebut disebut perbuatan atau kegiatan hukum dalam kurung prosedur hukumnya. Buku 3, Perihal Perikatan atau Perjanjian atau Van Verbintenissen, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Berdasarkan pasal 13 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, adanya suatu perjanjian adalah mutlak. Tanpa adanya suatu perjanjian, maka tidak ada perbuatan ekonomi. Contohnya, seseorang pengusaha ingin melakukan jual beli,
maka proses jual beli adalah melakukan proses adanya suatu perjanjian karena telah terjadi suatu pengikatan kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan pihak-pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Si pembeli berhak mendapatkan barang dalam bentuk utuh dan berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Sedangkan penjual berhak akan sejumlah pembayaran atau uang dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Apabila masing-masing pihak ingkar janji, maka masing-masing pihak bisa menuntut atau menggugat agar terjadi pemenuhan prestasi. Buku 4. Buku 4 berisi tentang perihal pembuktian dan kadaluarsa. Berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Pembuktian menurut pasal 1865 BW adalah setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Seseorang yang memiliki sesuatu benda, jika suatu saat dituntut atau digugat, maka ia harus mampu untuk membuktikan bahwa ia pemilik benda tersebut. Lewat waktu ada keluar atau kadaluarsa. Menurut pasal 1946 BW adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, seseorang membeli sebidang tanah hak milik secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setelah lewat waktu 20 tahun, jika selama waktu itu tak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya, akan menjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu 20 tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang pemilik benda yang jujur saja. Jika memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut, jadi selama 20 tahun lebih, ada kemungkinan masih bisa menuntut atau digugat. Selanjutnya apabila lewat 30 tahun oleh undang-undang, sang pemilik dibebaskan dari segala penagihan dan tuntutan hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.